في إسراء النبي من مكة إلى المسجد الأقصى حصل أن رأى عجائب متعددة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra, yang namanya tadi sudah dijelaskan bahwa Isra itu perjalanan Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keajaiban yang sangat banyak dan bermacam-macam. وهذا هو المراد بالإسراء والمعراج، تشريف الرسول بإطلاعه على عجائب العالم السفلي بالإسراء وعلى عجائب العالم العلوي بالمعراج، تشريف مكانته صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حصل معه ما لم يحصل لنبي قط. Dan ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah tujuannya adalah untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan daripada diisrakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم جبريل قدم النبي في المسجد الأقصى أن يصلي بالأنبياء إماما. Kemudian malaikat Jibril yang membersamai Rasulullah pada saat Isra itu mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa untuk menjadi imam sholat para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Taala di sana. وهذا فيه فوائد متعددة. Jadi juga banyak faedah-faedah yang berlipat-lipat. من جملة ذلك بيان أن النبي هو أفضل الأنبياء إذ هو إمام. Di antaranya adalah menandakan sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi adalah makhluk ataupun nabi yang paling mulia, jadi imam pimpinan para nabi dan para rasul. وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء اتبعوه، يعني كل الأنبياء على دين النبي محمد، كل الأنبياء على دين الإسلام، فكلهم على دين واحد، لأن جميعهم قالوا لا إله إلا الله. Dan ini juga sebagai dalil, sebagai bukti bahwa semua para nabi-nabinya Allah itu mengikuti Rasulullah SAW. Satu agama, yaitu semua para nabi beragama Islam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, orang pangeran kang hak disembah kejaba Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي ذلك بيان أن الأنبياء نفذوا ما أمرهم الله به في يوم ألست، أنهم إن أدركوا محمدا أن يتبعوه وينصروه، وقد حصل ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. وكان كل نبي حين يبعث يبشر بنبي آخر الزمان محمد أنهم أدركوه أن يتبعوه وينصروه ويعطونهم شيء من صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة الله جمعه له وصلى بهم إماما فاتبعوه جميعا. Dan ini sebagai bukti bahwa semua para nabinya Allah itu telah menjalankan apa yang menjadi perjanjiannya di hari Yaumul Alastu, di saat roh-roh para nabi itu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi-nabinya Allah ini juga mengajak serta memberitahukan kepada umat-umatnya sifat-sifat nabi, dan ketika nanti mendapati Kanjeng Nabi diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umatnya pun diperintahkan besok yang PKB ini menangi Kanjeng Nabi kudu iman marang Kanjeng Nabi, seperti itu. الإسراء كان على البراق، أما المعراج فكان على المرقات. Jadi kalau Isra, perjalanan Nabi dari Makkah menuju Palestina, Masjidil Aqsa itu menaiki buraq, binatang yang didatangkan dari surga. Sedangkan ketika Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh itu naik melalui tangga. Bukan naik buraq tapi naik tangga.
فالنبي صعد إلى السماوات، دخل كل سماء ووجد بها بعض الأنبياء ووجد ملائكة ووجد تلك البيوت التي في السماوات، رأى عجائب في كل سماء. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat naik melalui tangga itu sampai ke langit yang pertama, di sana beliau berjumpa dengan para nabi. Karena sebagian nabi-nabinya Allah ada di langit dan ada yang masih hidup juga sekarang. Kemudian bertemu juga dengan para malaikat sampai naik terus sampai ke atas langit yang ketujuh dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa keajaiban yang tidak diperlihatkan sebelumnya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini hanya dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tadi terlewatkan terjemahannya. وفي السماء السابعة رأى سدرة المنتهى Dan أصلها في السادسة وفرعها في السابعة، رأى فرعها في السابعة. Dan ketika Mi'raj juga Rasulullah naik sampai ke langit 7 sampai melihat Sidratul Muntaha, pohon besar yang akarnya itu di langit yang ke-6 menjulang sampai ke atas langit yang ke-7. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon yang sangat besar yang sangat indah. ورأى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك جديد. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj naik ke langit yang ke-7 melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana semua malaikatnya Allah ada setiap harinya. Itu 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu, kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi. Bergantian tuh setiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, keluar ganti lagi malaikat yang lainnya. Begitu terus. وعلى النبي فوق ذلك ودخل الجنة. Dan Rasulullah naik lagi, lebih atas lagi, dan kemudian sampai masuk ke dalam surga. ورأى بعض ما أعد الله من نعيم لأهل الجنة. Dan juga Rasulullah melihat dan juga diperlihatkan beberapa kenikmatan di surga yang diperuntukkan untuk para penduduk surga nantinya. رأى الحور العين. Rasulullah melihat bidadari, رأى الولدان المخلدين. juga melihat wildan mukhalladun, anak-anak kecil yang nanti akan menjadi pelayan-pelayan di surga. رأى من قصور الجنة وتراب الجنة وأنهار الجنة وطيور الجنة. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat istana-istana di surga, melihat sungai-sungai di surga, melihat burung-burung di surga. ورأى أشياء أخرى في الجنة. Dan juga melihat sesuatu yang lainnya di dalam surga sana. كما أن النبي اطلع على النار، لم يدخلها إنما اطلع عليها ورأى بعض ما أعد الله من عذاب لأهلها. Kemudian juga karena Rasulullah masuk ke surga, kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di surga untuk penduduk-penduduk surga nantinya. Rasulullah juga diperlihatkan neraka, tapi tidak pakai masuk. Kalau surga Rasulullah masuk dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang ada di surga, tapi untuk neraka Rasulullah hanya diperlihatkan neraka, tidak pakai masuk, dan diperlihatkan siksaan-siksaan yang akan diperoleh orang-orang yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. وقد على النبي حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف أقلام الملائكة التي تستنسخ من اللوح المحفوظ في صحفها. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik lagi, lebih atas lagi, sampai Rasulullah itu mendengar goresan-goresan pena para malaikat yang menyalin catatan-catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. ورأى عجائب كثيرة متعددة. Dan melihat keajaiban-keajaiban yang sangat banyak. رأى جبريل على صورته الحقيقية. Pertama Rasulullah juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, tidak pakai menyerupai sesuatu yang lain, bentuk yang asli daripada malaikat Jibril. له 600 جناح. Memiliki 600 sayap malaikat Jibril. الجناح الواحد منها يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب. Bayangkan satu sayapnya malaikat Jibril itu bisa melalui ufuk jagat raya ini dari timur sampai ke barat. Satu sayap
Padahal malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Baru satu sayapnya saja memenuhi jagat raya saking gede malaikat Jibril. Dan itu Rasulullah melihat bentuk asli daripada malaikat Jibril alaihissalam. وقد رفع الله عن سمع سيدنا محمد الحجاب المعنوية فسمع سيدنا محمد كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة مرتين. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat hijab maknawinya sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang tanpa suara, tanpa huruf, karena hijab maknawinya diangkat oleh Allah, dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendengar kalam Allah dua kali.